Kutukan Emas dan Ratu Ular, kisah tragis pemuda yang terjebak dalam janji setia. Di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi bukit dan hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Ia terlahir miskin, hidup dalam keterbatasan yang tiada habisnya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menahan lapar, menahan dingin, menahan ejekan. Ayah dan ibunya telah lama tiada, meninggalkan Damar sendirian untuk berjuang melawan kerasnya hidup. Gubuk tempat tinggalnya hampir roboh, dengan atap yang bocor dan dinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Saat angin malam bertiup, suara berderit memenuhi ruangan, seakan-akan rumahnya menangis bersama penderitaannya. Makanan pun seringkali hanya berupa ubi rebus atau nasi dengan garam. Namun, yang lebih menyakitkan dari kemiskinan adalah perlakuan orang-orang di kampung itu. Damar bukan hanya miskin, tapi juga dianggap tak berguna. Warga mencemoohnya, mengejeknya sebagai pemalas, sebagai beban kampung. "Dasar pemalas! Hidupmu pasti akan berakhir miskin selamanya," teriak seorang pedagang di pasar ketika melihat Damar mengumpulkan sisa-sisa beras yang jatuh ke tanah. "Orang sepertimu tidak akan pernah sukses. Bahkan anjing peliharaanku makan lebih baik darimu," seru yang lain, disambut tawa sinis warga. Damar menunduk. Tangannya mengepal, menahan rasa sakit yang menyesakkan dada. Amarah berkobar di hatinya, tetapi ia tak bisa melawan. Apa yang bisa dilakukan seorang miskin sepertinya selain diam dan menerima? Namun, jauh di dalam hatinya, ia menolak menyerah. Setiap malam, ketika kesunyian menyelimuti kampung, ia menatap langit berbintang dan berbisik pada dirinya sendiri. "Kapan hidupku akan berubah? Mungkin para dewa mendengar doanya. Mungkin takdir memang memiliki rencana untuknya." Tapi ia tak pernah mengira bahwa perubahan itu akan datang dengan cara yang begitu mengerikan. Malam itu, langit terlihat aneh. Bulan menggantung pucat, seakan-akan diselimuti kabut tipis. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Damar melangkah tanpa tujuan, pikirannya dipenuhi kebencian dan putus asa. Ia tak tahu kemana harus pergi, yang ia tahu hanya satu hal, ia tak ingin kembali ke kampung itu. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke tepi hutan terlarang. Hutan itu bukan sembarang hutan. Orang-orang kampung percaya bahwa tempat itu dihuni oleh makhluk gaib. Dulu, ada banyak yang mencoba masuk ke dalamnya, tetapi hanya sedikit yang kembali. Dan mereka yang kembali, tidak pernah sama lagi. Tubuh mereka bisa kembali, tetapi jiwa mereka hilang. Namun malam itu, entah kenapa, Damar tidak merasa takut. Mungkin karena hatinya sudah terlalu lelah untuk takut. Atau mungkin, karena sesuatu di dalam hutan itu memang sedang memanggilnya. Damar menelan ludah, menatap ke dalam kegelapan hutan yang pekat. Bayangan pepohonan bergerak pelan, seperti sosok-sosok yang bersembunyi dalam gelap. Angin berdesir, membawa bisikan-bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Lalu, sebuah suara bergaung di telinganya. "Masuklah." Damar terkejut. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang di dekatnya. Tapi kampung sudah jauh di belakang, dan hanya ada dirinya di sana. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dalam. "Masuklah, Damar. Takdir menunggumu." Darahnya berdesir. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ia seharusnya berbalik. Ia seharusnya lari. Tapi sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, mendorongnya untuk melangkah maju. Dan saat ia melangkahkan kaki ke dalam hutan, udara di sekelilingnya berubah. Suhu turun drastis, dan tiba-tiba ia merasa seolah dunia yang ia kenal telah menghilang. Lalu, di dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala, menatapnya. Dan di sanalah segalanya dimulai. Damar terus melangkah, semakin jauh masuk ke dalam hutan yang gelap dan mencekam. Semakin dalam ia berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Udara yang tadinya sejuk kini terasa lebih dingin, dan suara binatang malam yang biasanya riuh mendadak menghilang, menyisakan kesunyian yang menggigit.
Di kejauhan, di antara pepohonan besar yang menjulang, ia melihat sesuatu yang tidak biasa, sebuah gua yang berkilauan. Cahaya keemasan samar-samar menyala dari dalamnya, berpendar seperti permata di tengah kegelapan. Jantung Damar berdebar. Rasa takut dan penasaran berperang dalam dirinya. Apa ini? Apakah aku seharusnya masuk? Namun, kakinya bergerak sendiri. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya semakin dekat. Saat ia melangkahkan kaki ke dalam gua, keindahan yang luar biasa menyambutnya. Dinding gua dipenuhi kristal berwarna emas yang memantulkan cahaya lembut. Lantai gua dipenuhi batu-batu kecil berkilauan, seakan-akan ia sedang melangkah di atas bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Namun, keindahan itu hanya sesaat. Ketika Damar berjalan lebih dalam, ia merasakan sesuatu yang mengawasinya. Bulu kuduknya meremang. Langkahnya melambat. Napasnya menjadi berat. Dan saat ia tiba di tengah gua, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Seekor ular raksasa berwarna emas melingkar di tengah ruangan. Tubuhnya begitu besar hingga memenuhi hampir setengah gua, sisiknya berkilauan seperti emas cair, dan mata merahnya bersinar dengan intensitas yang menusuk jiwa. Damar membeku di tempat. Napasnya tercekat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, suara itu terdengar. "Siapa kau?" Suara itu lembut, tapi mengandung ketegasan yang membuat bulu kuduknya merinding. Itu bukan suara yang mengancam, namun ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya merasa kecil, tak berdaya. Damar menelan ludah, mencoba menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Tiba-tiba, ular raksasa itu mulai bergerak. Tubuhnya yang panjang berdesir di atas lantai gua, lalu perlahan-lahan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Damar menyaksikan dengan mata melebar saat ular itu berubah. Tubuhnya mengecil, sisiknya berkilauan sebelum lenyap, dan dalam sekejap, berdirilah seorang wanita di hadapannya. Wanita itu memiliki rambut panjang berwarna keemasan yang berkilauan seperti cahaya matahari. Kulitnya pucat sempurna, matanya tajam dan berwarna merah menyala, seperti mata reptil. Ia mengenakan gaun panjang berwarna hitam dengan hiasan emas, membuatnya terlihat seperti sosok dari dunia lain. Damar terpaku. Ada keanggunan dan bahaya dalam sosok wanita itu. Lalu, wanita itu tersenyum tipis. "Aku Ratu Ular," katanya dengan nada penuh kewibawaan. "Aku telah menunggumu, Damar." Jantung Damar hampir berhenti. Bagaimana mungkin makhluk seagung ini mengenal namanya? Mengapa ia menunggunya? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi selanjutnya? Damar masih berdiri kaku, tubuhnya gemetar di hadapan sosok wanita berambut emas dengan mata reptil yang menatapnya tajam. Keheningan di antara mereka begitu tegang hingga hanya suara napas Damar yang terdengar, cepat dan gelisah. Namun, sesuatu yang tak diduga terjadi. Alih-alih membunuh atau mengusirnya, Ratu Ular justru tersenyum. Senyuman itu aneh, tidak sepenuhnya ramah, tapi juga tidak mengancam. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, sesuatu yang Damar tidak bisa pahami. "Kau ingin kekayaan, bukan?" Suara Ratu Ular mengalun lembut, hampir seperti bisikan yang menghipnotis. "Aku bisa memberikannya, tapi kau harus berjanji setia padaku." Damar terdiam. "Setia?" Kata itu berulang di kepalanya, bergema dalam pikirannya yang kacau. Matanya menatap Ratu Ular dengan ragu, lalu beralih ke sekeliling gua yang dipenuhi kilauan emas. Jika makhluk ini bisa menciptakan kemewahan seperti ini, maka ia pasti bisa mengubah nasibnya, bukan? Namun, di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. "Mengapa aku?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. "Karena aku memilihmu," jawab Ratu Ular tanpa ragu. "Kau berbeda dari manusia lain. Kau berani. Kau pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hidupmu yang menyedihkan itu." Kata-kata itu menghantam Damar seperti gelombang pasang. Ia mengingat hinaan warga kampung.
Mengingat bagaimana mereka memperlakukannya seperti sampah. Mengingat betapa keras ia bekerja tanpa hasil. Dan sekarang, kesempatan ada di hadapannya. Namun, di balik godaan itu, masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya akhirnya. Ratu Ular melangkah lebih dekat, begitu dekat hingga Damar bisa merasakan hawa dingin yang menguar dari tubuhnya. Lalu, dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Hanya setia, dan jangan pernah meninggalkanku." Damar menelan ludah. Sesuatu di dalam dirinya berteriak agar ia berlari, tetapi bayangan tentang kehidupan miskinnya selama ini terlalu kuat untuk diabaikan. Maka, tanpa benar-benar memahami konsekuensinya, ia mengangguk. Saat itu juga, sesuatu yang tak terlihat menghantam tubuhnya. Gelombang panas mengalir dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Kulitnya terasa terbakar dari dalam, jantungnya berdegup liar, dan kepalanya berputar-putar seakan-akan dunia di sekelilingnya hancur lebur. Damar ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya melemah, pandangannya mengabur, dan kegelapan menyelimutinya. Ketika ia membuka mata keesokan harinya, ia tidak lagi berada di dalam gua. Ia berada di dalam gubuknya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Saat Damar bangkit dengan tubuh masih lemas, matanya langsung membelalak. Di hadapannya, tumpukan emas berkilauan. Koin-koin emas, perhiasan berlian, dan permata sebesar kepalan tangan memenuhi ruangan. Cahaya mentari pagi yang menyelinap masuk melalui celah dinding bambu membuat benda-benda itu bersinar, seakan-akan mengolok-olok kemiskinan yang selama ini menghantuinya. Damar tidak bisa bernapas. Ia meraih sekeping emas di tangannya, merasakan dinginnya logam mulia itu di kulitnya. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Ia tertawa, tertawa yang awalnya penuh ketidakpercayaan, lalu berubah menjadi tawa penuh kegembiraan. Akhirnya, hidupnya berubah. Namun, ia tidak sadar bahwa perubahan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kekayaan mengubah segalanya. Dalam waktu singkat, Damar bukan lagi pemuda miskin yang dihina dan diabaikan. Dengan emas yang ia miliki, ia membangun rumah megah di atas tanah yang dulu dianggap tak berharga. Rumah itu berdinding kayu jati dengan ukiran indah, beratapkan genteng mahal yang berkilauan saat terkena cahaya matahari. Halamannya luas, dipenuhi pohon-pohon rindang dan kolam ikan dengan air jernih. Ia kini mengenakan pakaian dari kain halus yang bahkan para saudagar pun tak mampu membelinya. Tangannya dipenuhi cincin emas dan perhiasan, tubuhnya wangi dengan minyak harum yang hanya dimiliki orang-orang kaya. Dan yang lebih mengejutkan dari semua itu adalah bagaimana sikap warga kampung berubah terhadapnya. Mereka yang dulu mengejeknya, kini berbondong-bondong datang kepadanya dengan senyum penuh kepalsuan. "Damar! Luar biasa, kau sekarang kaya," seru seorang pria yang dulu sering menertawakannya. "Bagaimana caramu mendapatkan ini semua?" tanya yang lain, matanya berbinar penuh iri dan ketamakan. Damar hanya tersenyum. Ia menikmati momen ini, momen di mana ia yang dulu dianggap sampah kini menjadi seseorang yang dihormati dan dipuja. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu aturan dari Ratu Ular yang tidak boleh ia langgar. Jangan pernah memberitahu siapapun dari mana kekayaanmu berasal. Kata-kata itu masih terngiang di kepalanya. Setiap kali seseorang bertanya, Damar hanya tertawa kecil dan berkata, keberuntungan datang pada mereka yang sabar. Orang-orang menerima jawabannya, meskipun diam-diam mereka bertanya-tanya. Hari-hari berlalu, dan Damar semakin menikmati kehidupannya yang baru. Ia memiliki pelayan, memiliki kuda, memiliki segalanya yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Setiap malam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Terkadang, saat ia duduk sendirian di rumah mewahnya, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Angin malam yang berhembus membawa bisikan samar yang menyerupai suara Ratu Ular. "Setia padaku, Damar.
Ia terbangun beberapa kali dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Dan tanpa ia sadari, harga yang harus ia bayar baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah Damar merasakan kemewahan yang belum pernah ia bayangkan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya, kejadian-kejadian itu tampak sepele, seperti kebetulan biasa. Seekor ayam mati di kandang dengan luka aneh di lehernya. Seekor kambing milik seorang petani ditemukan tak bernyawa di padang rumput, tubuhnya membiru seolah diracun. Namun, semakin lama, hal-hal ganjil itu semakin sering terjadi. Setiap malam, suara desisan halus terdengar di sekitar kampung, seolah sesuatu merayap di balik bayang-bayang. Air sungai yang dulu jernih kini berubah keruh dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Warga mulai takut meminumnya. Yang paling mengerikan adalah anak-anak. Mereka mulai bermimpi buruk, mimpi tentang seekor ular raksasa yang melingkar di sekitar kampung, matanya menyala merah, mengawasi mereka dalam kegelapan. Beberapa anak bahkan terbangun sambil menjerit ketakutan, mengatakan bahwa mereka mendengar suara berbisik di telinga mereka. "Dia ada di sini," bisik seorang anak dengan suara gemetar. "Dia mengintai kita." Kampung yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan dipenuhi ketakutan. Warga mulai curiga. "Ada sesuatu yang jahat di antara kita," gumam seorang tetua dengan wajah muram. Mereka berkumpul, membicarakan hal-hal aneh yang terjadi. Sebagian percaya bahwa kutukan telah menimpa mereka. Sebagian lagi mulai mencari siapa yang mungkin membawa sial ke kampung mereka. Namun, di tengah kekacauan itu, hanya satu orang yang tetap tenang, Damar. Ia menutup mata terhadap semua kejadian aneh itu. Ia berpura-pura tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain kekayaannya. Selama rumah megahnya tetap berdiri. Selama emasnya tetap bersinar. Selama hidupnya tetap nyaman. Apa yang terjadi di luar sana bukan urusannya. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa keburukan yang ia abaikan itu perlahan-lahan merayap semakin dekat dan akan segera mengetuk pintu rumahnya sendiri. Malam itu, Damar tidur dengan tubuh letih, tapi pikirannya gelisah. Ia berusaha menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan belaka. Namun, saat ia mulai terlelap, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di tempat tidurnya. Ia berdiri di dalam gua berkilauan yang kini tampak lebih kelam dan menyesakkan. Cahaya keemasan yang dulu terasa menawan kini redup, berubah menjadi pancaran samar yang dipenuhi bayangan. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Lalu, dari dalam kegelapan, muncullah sosok yang sudah lama menghantuinya. Ratu Ular. Ia tersenyum, tapi bukan senyum yang menenangkan, senyum itu seperti milik pemangsa yang baru saja menjebak mangsanya. Matanya yang merah menyala menatap Damar tajam, seolah bisa melihat isi hatinya. "Kekayaan harus dibayar, Damar." Suara itu menggema di seluruh gua, mengalir masuk ke telinga Damar seperti bisikan kutukan. "Aku ingin pengorbanan." Damar membelalak, tubuhnya menegang. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar, meskipun ia berusaha terdengar tegar. Ratu Ular melangkah mendekat, gaunnya berdesir seperti sisik yang bergesekan. Wajahnya begitu dekat hingga Damar bisa merasakan hembusan napasnya yang dingin. Lalu, dengan suara lembut yang mengandung ancaman mengerikan, ia berbisik. "Setiap bulan, kau harus memberiku jiwa satu warga kampung, atau kau sendiri yang akan menjadi mangsa." Damar merasa dunia di sekelilingnya berputar. "Tidak. Tidak mungkin," bisiknya, mencoba menolak kenyataan. Namun, senyuman Ratu Ular semakin lebar, matanya semakin tajam. "Kau sudah membuat perjanjian, Damar. Aku memberimu kekayaan. Kini saatnya kau membayarnya." Damar ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal sekejam itu. Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Ketakutan akan kehilangan semua yang telah ia dapatkan.
Ketakutan akan kembali menjadi miskin dan hina. Ketakutan akan nasib yang lebih buruk jika ia menolak. Dan ketika ia terbangun dari mimpi itu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. Ia duduk di tempat tidurnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi saat ia menoleh ke samping, di meja kayu dekat tempat tidurnya, ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Seekor ular kecil berwarna emas, melingkar dan menatapnya dengan mata merah menyala. Damar menggigil. Ia sadar, ini bukan sekadar mimpi. Ia telah menjual jiwanya kepada iblis. Sejak malam mengerikan itu, Damar tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia mencoba mengabaikan perintah Ratu Ular, tetapi setiap kali ia menolak, malapetaka datang lebih cepat dan lebih kejam. Mula-mula, ayam dan kambing mati misterius. Lalu, warga mulai menghilang, satu persatu. Setiap bulan, tanpa pengecualian, seorang warga kampung lenyap tanpa jejak. Mereka pergi di malam hari dan tak pernah kembali. Hanya ada jejak kaki yang mengarah ke hutan, lalu terputus begitu saja, seolah mereka ditelan bumi. Orang-orang mulai dicekam ketakutan. Ini pasti ulah makhluk halus, teriak seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kita dikutuk. Namun, tidak semua orang percaya bahwa ini sekadar gangguan dari dunia gaib. Beberapa warga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Kenapa semua bencana ini mulai terjadi setelah Damar menjadi kaya? Bisik seorang lelaki tua. Dulu tidak ada kejadian seperti ini. Tapi sekarang, setiap bulan ada yang hilang, sahut yang lain. Desas-desus itu mulai menyebar. Damar, yang dulu dipuja karena kekayaannya, kini mulai dipandang dengan kecurigaan. Orang-orang yang dulu menjilatnya kini berbisik-bisik di belakangnya. Tatapan penuh hormat berganti dengan ketakutan dan kebencian. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya dicurigai. Dan puncaknya terjadi pada suatu malam yang dingin. Beberapa pria kampung memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka diam-diam mengikuti Damar, yang seperti biasa pergi ke hutan setiap malam bulan purnama. Dengan hati berdebar dan langkah penuh kewaspadaan, mereka membuntutinya dari kejauhan, menyembunyikan diri di balik pepohonan. Semakin dalam ke dalam hutan, semakin sunyi suasana. Namun, mereka tidak pernah siap untuk apa yang akan mereka lihat. Saat mereka mengintip dari balik semak-semak, pemandangan yang mengerikan terbentang di depan mata mereka. Damar berdiri di tengah lingkaran batu kuno, tubuhnya kaku dan wajahnya pucat. Dan di hadapannya, Ratu Ular. Wanita berambut emas itu berdiri dengan gaun berkilauan, matanya merah membara seperti bara api. Tubuhnya yang menjulang tinggi perlahan-lahan berubah, bagian bawahnya menjelma menjadi ekor ular raksasa yang melingkar di tanah. Di tangannya, ada seorang pria kampung yang menghilang bulan lalu. Ia tak bergerak, tak bernapas. Dan sebelum para saksi sempat menjerit, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dengan satu gerakan, Ratu Ular membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu menelan korban itu bulat-bulat. Para pria yang mengintai tidak sanggup menahan ketakutan. Salah seorang dari mereka tak sengaja menginjak ranting kering. Trak! Suara itu memecah kesunyian malam. Damar menoleh. Ratu Ular mengangkat wajahnya dengan cepat, matanya langsung mengarah ke tempat persembunyian mereka. Dan dalam sekejap, desisan tajam menggema di udara. Mereka telah ketahuan, di dalam kegelapan hutan, udara terasa semakin mencekam. Desisan halus terdengar di antara dedaunan, dan bulan purnama yang sebelumnya bersinar terang kini tampak tertutup kabut tipis, seolah alam pun gentar melihat apa yang terjadi. Damar masih berlutut di hadapan Ratu Ular, tubuhnya gemetar. Ia merasa jantungnya seperti akan meledak. Bukan hanya karena kehadiran makhluk mengerikan di depannya, tapi juga karena ia tahu, warga kampung telah melihat segalanya. Kau telah melanggar janjimu, Damar. Suara Ratu Ular begitu lembut, hampir terdengar seperti nyanyian, namun di baliknya ada ancaman yang mengerikan. Damar menelan ludah.
Ia perlahan menoleh ke belakang dan melihat mereka, para warga yang selama ini mencurigainya. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tidak ada lagi rasa hormat di sana. Tidak ada lagi kekaguman. Yang tersisa hanya kengerian dan kebencian. Damar tahu, mereka tidak akan pernah menerimanya kembali. Ratu Ular menjulurkan tangannya ke arahnya. Mata merahnya berkilauan seperti bara api yang siap membakar. Mereka telah mengetahui rahasiamu. Suara itu berbisik di telinganya, menusuk hingga ke tulang. Damar merasakan darahnya membeku. Ia mundur perlahan, mencoba mencari alasan, mencoba bernegosiasi. Aku bisa memperbaikinya, katanya putus asa. Aku bisa meyakinkan mereka untuk melupakan semua ini. Namun Ratu Ular hanya tersenyum. Senyum yang tidak memberikan harapan, hanya kepastian akan sesuatu yang lebih mengerikan. Apa yang akan kau lakukan padaku? Suara Damar bergetar. Ratu Ular memiringkan kepalanya, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Damar. Lalu ia menjawab dengan lembut. Aku akan mengambilmu kembali ke tempatmu yang sebenarnya. Dalam sekejap, Damar merasakan sesuatu melilit kakinya. Ia menjerit dan mencoba menarik diri, tapi semakin ia bergerak, semakin kuat cengkeraman itu. Dari bawah tanah, muncul ular-ular hitam yang melingkari tubuhnya, menariknya perlahan ke dalam kegelapan. Warga kampung yang menyaksikan semuanya hanya bisa membeku dalam ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Damar menjerit, memohon pertolongan. Namun tidak ada satupun tangan yang terulur untuk menolongnya. Mereka hanya menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan kebencian. Damar ingin berlari, ingin kabur, ingin melawan. Tapi tubuhnya terasa lumpuh, dan kekuatan yang menggenggamnya terlalu kuat. Dan saat Ratu Ular tertawa, suara itu menggema di seluruh hutan, membawa pertanda bahwa semuanya sudah berakhir. Jeritan panik menggema di seluruh kampung. Para warga yang menyaksikan kejadian mengerikan di hutan berhamburan, berlari tanpa menoleh ke belakang. Ketakutan telah berubah menjadi kemarahan, dan dalam kemarahan itu, mereka akhirnya menemukan satu nama untuk disalahkan, Damar. Damar adalah penyebab semua ini, teriak seorang pria dengan wajah merah padam. Dia yang membawa iblis ke kampung kita. Dia telah menjual kita kepada makhluk terkutuk itu, sahut yang lain, tangannya mengepal erat. Tidak butuh waktu lama sebelum obor-obor dinyalakan. Cahaya jingga berpendar di tengah malam, menari-nari di wajah-wajah yang kini dipenuhi kebencian. Dengan suara bergemuruh seperti badai, mereka bergerak ke arah rumah Damar. Damar, yang baru saja berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Ratu Ular, berlari dengan napas memburu. Jantungnya berdentum keras, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena ketakutan yang merayapi dirinya. Saat ia tiba di kampung, ia mendengar suara-suara itu. Teriakan, sumpah serapah, dan api yang mulai melahap rumah kayunya yang megah. Mereka membakarnya. Membakar seluruh kemewahan yang ia bangun dengan darah dan kutukan. Damar, jangan pernah kembali ke sini. Suara itu bergema di udara, dingin dan tak terbantahkan. Damar berdiri di tengah jalan, melihat bagaimana kampung yang dulu menghinanya, lalu mengaguminya, dan kini mengutuknya. Tidak ada tempat lagi baginya di sini. Ia mencoba melangkah maju, mencoba menjelaskan, mencoba meminta belas kasihan. Namun, yang ia temui hanyalah tatapan penuh kebencian. Batu dilempar ke arahnya. Sebuah tombak hampir mengenai kakinya. Damar sadar. Ia harus lari. Dengan napas tersengal dan hati yang dipenuhi keputusasaan, ia berlari secepat yang ia bisa. Kakinya membawa satu-satunya tempat yang masih mengenalnya. Yang masih menerimanya. Hutan. Tempat di mana segalanya dimulai. Tempat di mana takdirnya ditulis. Dan di sana, berdiri di bawah sinar bulan, menunggunya dengan senyuman penuh kemenangan. Ratu Ular. Matanya bersinar merah, gaunnya berkilauan seperti emas cair. Tangannya terulur,
seolah menyambutnya kembali ke dalam pelukan yang seharusnya tidak pernah ia tinggalkan. Damar berhenti berlari, langit malam begitu kelam. Hanya cahaya bulan pucat yang menerangi jalannya, seperti saksi bisu dari kejatuhan seorang manusia yang telah menjual jiwanya. Damar berlari tanpa arah, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, dan kepalanya berputar-putar dalam kebingungan serta ketakutan. Ia telah kehilangan segalanya. Kampung yang dulu ia perjuangkan kini telah mengusirnya. Rumah yang ia bangun dengan susah payah telah menjadi abu. Dan orang-orang yang dulu memujanya kini mengutuk namanya. Langkahnya terhenti tepat di depan gua yang bersinar samar di tengah kegelapan hutan. Tempat di mana semuanya bermula. Ia jatuh berlutut. Air matanya mengalir, bercampur dengan debu dan keringat. Ia ingin menyesal, ingin berteriak, ingin lari lagi, tapi kemana? Tak ada lagi tempat baginya di dunia manusia. Dari dalam kegelapan gua, terdengar desisan lembut. Lalu, sosok anggun itu muncul. Ratu Ular. Ia berjalan perlahan, gaunnya berkilauan seperti emas cair. Wajahnya tetap seindah malam pertama Damar melihatnya, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada kepastian di dalam matanya, seolah semua ini memang sudah ditentukan sejak awal. Ia berlutut di depan Damar, lalu dengan lembut membelai kepalanya. "Tidak, Damar. Kau tidak kehilangan segalanya," bisiknya. "Kau kini menjadi bagian dariku." Damar ingin menolak, ingin mundur, tapi tubuhnya terasa lemas. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu merayapi dirinya. Kulitnya terasa dingin. Dingin yang tidak wajar. Tangannya bergetar saat ia mengangkatnya, dan ia melihatnya. Sisik. Sisik keemasan yang perlahan merayap ke seluruh tubuhnya. Tidak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tenggorokannya terasa terbakar, dan tubuhnya mulai melengkung, seperti tidak lagi miliknya. Mata merah Ratu Ular menatapnya penuh kasih sayang, tapi juga penuh kuasa. "Terimalah takdirmu, Damar." Damar menggigit bibirnya, menahan kepedihan yang tak tertahankan. Tubuhnya semakin dingin, semakin berat, dan semakin asing. Tangannya kini bukan lagi tangan manusia. Nafasnya berubah menjadi desisan halus. Dunia terasa semakin jauh, semakin gelap, dan suara Ratu Ular adalah satu-satunya yang tersisa. Malam itu, Damar menghilang selamanya dari dunia manusia. Yang tersisa hanyalah seekor ular raksasa berwarna emas, dengan mata merah menyala, berdiam di depan gua.